Baik saudara dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini di hari ini kami sedang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, di mana kami akan mengkonfirmasi terkait tentang langkah strategis pengendalian sampah di Kota Wekabubak dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, dalam rangka mencegah terjadinya bencana banjir ke depannya. Dan seperti apa langkah strategis ini oleh pemerintah daerah, saya sudah bergabung dengan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Julius. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak. Ya. Terkait tentang persoalan tersebut, masalah strategis pemerintah, masalah bagaimana kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah daerah dalam hal melakukan pengendalian sampah rumah tangga yang kemudian bisa berdampak terjadinya bencana banjir di Sumba Barat dan sekitarnya. Baik, tentang pengendalian tentang sampah rumah tangga yang ada di Kota Wekabubak, kami dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup sangat proaktif dengan semua sarana yang kami pakai untuk semua sampah yang ada, dan kami harus buang ke TPA. Sedangkan untuk memang kami cukup kendala sedikit tentang sarana yang kurang mendukung, karena kami punya truk sampah dan 3 roda. Untuk satu Kota Wekabubak ini hanya truk sampah itu ada 3, terus ini 3 roda hanya 5, yang lainnya posisi dalam keadaan rusak gitu. Jadi kalau untuk tiap paginya, siangnya untuk pengangkutan sampah tetap kami laksanakan begitu. Mungkin baik, itu. Pak Sekdis, terkait tentang hal itu, apakah di Sumba Barat ini berpotensi adanya bencana banjir ke depannya akibat limpah rumah tangga? Kalau untuk berpotensi sih tidak, karena memang kita di Sumba Barat tidak ada banjir. Ya, kalau misalnya curah hujannya cukup tinggi, artinya saluran-saluran yang ada sudah memadai, dan untuk bilang sampah harus ini bertumpukan dan berserakan di jalan, saya rasa tidak ada begitu, dan tidak menjadi potensi untuk banjir karena sampah begitu ya. Kalau melihat dari hal itu, bagaimana kemudian tadi saya bicara tentang langkah strategis pemerintah dalam hal memastikan kesadaran masyarakat untuk kemudian menyadari akan kebersihan lingkungan, di mana kita tahu bahwa salah satu visi pemerintah daerah adalah kota berseri. Nah, kota berseri ini tentu saja harus direpresentasikan dengan kerja-kerja nyata pemerintah daerah dan juga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengendalian ini. Kalau sejauh ini, Pak, seperti apa nih kondisinya, Pak? Kalau sejauh ini kami sudah bersosialisasi, khusus kami dari Lingkungan Hidup sudah sampai ke kelurahan sosialisasi, dan di kelurahan itu kami kumpul ini RT RW, dari RT RW lah yang jabarkan ke masyarakat. Begitu juga termasuk dengan Bapak Lurah, Bapak Camat. Jadi kalau untuk strategis yang untuk menjadi kota yang bersih dan menjadi program utama Bupati dan Wakil Bupati sekarang, kami sangat mendukung itu. Jadi kalau untuk bilang ini di lingkungan perkampungan atau di padat penduduk, ya sekarang sarana walaupun sedikit tetap menjadi prioritas untuk pengangkutan sampah begitu. Jadi kalau untuk bilang ini bahwa di Wekabubak ini sampah berkeliaran, saya rasa kita tahu sendiri bahwa itu tidak. Kami selalu ada di depan untuk selalu memposisikan diri menjadi petugas kebersihan yang siap untuk selalu sampah ini harus dibuang begitu. Terima kasih. Pak Sekdis, untuk pemanfaatan TPA saat ini nih, apakah setelah peresmian TPA di Wone Wedabo, nah ini seperti apa, Pak? Kalau untuk pemanfaatan untuk TPA Wedabo,
TPA Wedabo itu TPA yang hanya untuk menerima sampah residu. Jadi sampah-sampah yang ada sekarang ini, sekarang ada TPA Lapale, cuma TPA Lapale kan lagi padat sampah di situ. Jadi kami sekarang pindah tempat ke TPA Wedabo, dan TPA Wedabo ini ada istilahnya mesin pemilah pencacah sampah ini yang kami pasang di situ nanti. Dan sekarang dengan Pak Bupati sudah berkunjung ke lokasi karena kemarin dari balai sudah serah terima untuk dipakai sudah ini TPA begitu. Dan sekarang sarana yang kami punya yang TPS 3R ini kami akan pasang di situ, dan di situ nanti dicacah, dipilah. Jadi nanti yang masuk di TPA yang jadi sekarang ini itu hanya untuk sampah residu. Di situ juga nanti kalau sudah masuk sampah residu ditutup dengan tanah 1 tahun 2 tahun begitu, dibuka kembali menjadi pupuk kompos begitu. Jadi sampah-sampah yang tidak dipakai tadi itu sudah ada mesin pencacahnya begitu. Nah ini sekarang kami juga masuk ke 2025 kan, kami ada rencana untuk mau usul lagi untuk 1, 2, 3 TPS 3R, supaya sampah itu bukan hanya diolah di sekitar Weka Bubak, tapi di kecamatan-kecamatan kami akan pasang 1 per kecamatan itu 1. Jadi tadinya di pinggir kota Weka Bubak di situ mungkin kalau ada 1 lagi berarti kan sudah mengurangi juga. Berarti khusus Weka Bubak di dalamnya kotanya itu sarana yang ada ini kan sudah. Sisa nanti dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mendukung kami lagi dari sarana yang ada, karena memang kami kurang dari sarana itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Ya, Pak Sekdes, terakhir himbauan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat Sumba Barat dalam rangka di musim hujan ini untuk kemudian terus menyadari dan mengendalikan sampah-sampah dan limbah-limbah rumah tangga. Kalau untuk itu selalu kami bersosialisasi. Mungkin besok lusa juga Pak Bupati akan kumpul beberapa kelurahan untuk dengan Bapak Camat, Bapak Desa sekitar kota untuk mensosialisasikan bahwa sampah-sampah itu harus ditertibkan, bukan hanya dibuang-buang di pinggir jalan, tapi taruh di dalam satu tempat seperti karung, dan di situ jadi nanti kendaraan ini kan setiap hari, setiap pagi itu kan sudah ini. Bahkan yang petugas kebersihan saja itu jalur-jalur protokol, jalur negara dan jalur dalam kota itu sudah ada. Jumlah petugas kebersihan seluruh? Jumlah petugas kebersihan seluruh ada 65 orang. Terus untuk di Wedabo itu yang penjaga malam dan itu kami ada usul ke Pak Bupati, ada tambah 8 orang lagi. Tadi juga kami baru pulang tadi di kunjungan di Wedabo untuk lokasi-lokasi tempat pembuangan yang baru di situ. Nanti kan dia tidak bisa langsung di TPA yang baru itu, di sebelah kan masih ada tanah Pemda yang untuk di tempat buang di situ. Saya rasa begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Ya.